Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat bertemu dengan saya. Saya kali ini mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi tentang pengenalan kurikulum dan pembelajaran daring. Anak sekalian, pada masa pandemi COVID-19 yang menimpa kita semuanya menjadi keprihatinan, sehingga kita semuanya harus belajar dari rumah agar kita semuanya nanti bisa terhindar dari wabah COVID-19. Nah sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan pertama tentang pengenalan kurikulum, dan yang kedua nanti adalah pembelajaran daring yang akan kita gunakan dalam kegiatan proses belajar mengajar di sekolah kita pada saat masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, kita bicarakan tentang kurikulum. Apa pengertian daripada kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ini adalah pengertian dari kurikulum. Jadi merupakan perangkat rencana dan pengaturan yang bertujuan untuk digunakan nantinya sebagai penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan apa yang kita harapkan. Selanjutnya, tujuan daripada kurikulum itu apa? Tujuan daripada kurikulum adalah untuk mempersiapkan kalian semuanya agar menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga afektif ketika berada pada lingkungan masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah dalam kurikulum terdapat visi sekolah. Visi sekolah ini terpampang dalam pamflet yang ada di sekolah kita. Barangkali anak-anak sekalian sudah bisa melihat visi dari sekolah kita apa. Visi sekolah kita adalah menjadikan sekolah dengan hasil lulusan yang berprestasi, berakhlak mulia, berbudaya, berwawasan lingkungan, dan berkarakter Indonesia. Visi sekolah kita dijabarkan lagi dalam misi sekolah. Apa misi sekolah yang akan dicapai pada tahun semester ini? Yang pertama adalah mewujudkan perangkat kurikulum yang lengkap, inovatif, dan berwawasan ke depan. Yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Ini artinya bahwa Bapak Ibu guru bukan menjadi subjek pembelajar, tetapi siswa yang harus aktif dalam mengikuti ataupun dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, sementara Bapak Ibu guru dalam suasana ini dinyatakan sebagai pendamping. Yang ketiga adalah meningkatkan rata-rata kelulusan. Seperti diketahui bahwa rata-rata nilai kelulusan dari tahun-tahun sebelumnya di SMP Negeri 1 Luyo masih kurang memuaskan. Untuk itulah maka setiap tahun, setiap waktu, selalu Bapak Ibu guru selalu berusaha untuk membimbing anak-anak sekalian yang nantinya bisa mendapatkan nilai
rata-rata lulusan yang lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan mutu pendidikan yang berbasis sekolah. Jadi mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Lingu ini akan ditingkatkan dengan sebaik-baiknya dengan berbasis pada kaidah-kaidah yang ada di sekolah. Yang kelima adalah meningkatkan pencapaian 8 standar kompetensi standar pendidikan. Ada 8 standar pendidikan yang akan kita capai dalam semester ini dan tahun pelajaran ini. Kemudian yang keenam adalah pengembangan diri siswa dalam bidang seni, keterampilan, dan olahraga. Dalam pengembangan diri siswa, bidang seni ada beberapa macam seni yang nanti bisa anak-anak kalian ikuti. Juga kemudian keterampilan, beberapa macam keterampilan, misalnya kemudian bola basket dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah melaksanakan pembiasaan beribadah sesuai dengan agama yang anut. Seperti kita ketahui, pembiasaan beribadah di SMP Negeri 1 Lingu dilaksanakan sesuai dengan 4 waktunya. Misalnya kegiatan sholat zuhur berjamaah yang dilaksanakan secara bersama-sama pada saat sebelum pandemi COVID-19. Kemudian yang ke-8 adalah penumbuhan budi pekerti. Jadi tidak hanya siswa dididik menjadi seorang yang intelektual, tetapi juga dididik untuk mempunyai budi pekerti yang baik. Dengan cara demikian maka setiap terdidik bisa menghormati dan selalu patuh pada orang tua dan bapak ibu. Yang ke-9 adalah melaksanakan kegiatan berbasis budaya. Pelaksanaan kegiatan berbasis budaya ini bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya budaya bersih, budaya sopan santun, budaya-budaya yang lainnya yang berbasis pada sekolah. 10 adalah budaya hidup bersih, tertib, dan disiplin. Budaya hidup bersih dapat dilakukan dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Kemudian tertib, siswa diharapkan nantinya juga tertib, dididik supaya tertib di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian juga dididik dalam kedisiplinan, baik itu disiplin dalam tepat waktu, disiplin dalam menjalankan tugas, maupun disiplin dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Itu adalah merupakan misi sekolah dari SMP Negeri 1 Lingu. Dan yang ke-11 adalah menumbuhkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Berikutnya anak sekalian, pada kesempatan ini saya juga menyampaikan tentang mata pelajaran dan alokasi waktu pelajaran yang tercantum di dalam kurikulum. Mata pelajaran apa saja yang tentunya nanti akan kalian terima di SMP ini. Mata pelajaran di SMP tentunya berbeda dengan mata pelajaran yang sudah kalian dapatkan di sekolah dasar kemarin. Mata pelajaran yang ada terdiri dari 11 mata pelajaran. 11 mata pelajaran tersebut meliputi pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kemudian bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Inggris, seni budaya, penjas orkes atau PJOK, prakarya, dan bahasa Jawa. Kemudian alokasi waktu pembelajaran per minggunya seperti apa? Ketika pada masa normal, maka pendidikan budi pekerti alokasi waktu per minggunya adalah 3 jam. Namun demikian, pada saat waktu masa
pandemi COVID-19 ini menjadi 2 jam per minggunya, jadi berkurang 1 jam. Untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah 2, di mana yang saat lalu ketika masa normal 3 jam per minggunya, maka pada saat alokasi waktu masa COVID-19 sebanyak 2 jam per minggunya, jadi berkurang 1 jam. Bahasa Indonesia yang kemarin adalah 6 jam ketika masa normal, sekarang sudah menjadi 4 jam per minggunya. Matematika yang kemarin waktu normal selama 5 jam per minggunya, kemudian pada masa COVID menjadi 4 jam. Ilmu pengetahuan alam 5 menjadi 4, ilmu pengetahuan sosial 4 menjadi 3, bahasa Inggris 4 menjadi 3, seni budaya dari 3 jam menjadi 2 jam, penjas orkes dari 3 jam menjadi 2 jam, kemudian prakarya 2 jam menjadi 1 jam, dan bahasa Jawa 2 jam menjadi 1 jam. Kalau kita bandingkan jumlah waktu efektif waktu pada masa normal, alokasi waktu yang ada jumlahnya adalah 40 jam. Namun demikian ketika masa waktu pandemi COVID-19 berkurang menjadi 28 jam. Ini yang perlu kalian pahami dan perlu kalian mengerti, dan nanti harus kita laksanakan secara bersama-sama. Berikutnya anak sekalian, beban belajar. Beban belajar yang harus dijalani oleh anak-anak sekalian itu berapa? Beban belajar meliputi program pembelajaran, kemudian waktu per minggu masa normal maupun waktu per minggu masa COVID-19 yang tertera di sini. Tatap muka yang seperti saya sampaikan tadi, pembelajaran sebanyak 40 jam per minggunya, kemudian pada masa COVID ini dikurangi menjadi 28 jam per minggunya. Kemudian ada tugas terstruktur dan tugas penugasan tidak terstruktur. Penugasan terstruktur pada waktu masa normal adalah 14 jam, sementara pada masa COVID sekitar 9 jam. Kemudian penugasan tidak struktur masa waktu normal adalah 4 jam, kemudian dikurangi untuk masa COVID-19 menjadi 1 jam, sehingga total beban belajar pada waktu masa normal adalah 59. Kemudian setelah terjadi masa pandemi COVID-19 dikurangi sehingga menjadi 30 jam pelajaran. Itu adalah beban yang belajar yang harus anak-anak sekalian penuhi untuk setiap minggunya. Jadi dengan adanya kurikulum yang berkaitan dengan beban belajar, anak-anak sekalian bisa memahami dan kemudian bisa memperkirakan berapa jam harus belajar di rumah dan berapa jam kalian harus istirahat maupun berapa jam kalian harus sekedar bermain ataupun beristirahat. Program berikutnya adalah program literasi sekolah. Program literasi sekolah adalah sebuah gerakan dalam upaya menumbuhkan budi pekerti siswa yang bertujuan agar siswa memiliki budaya membaca dan menulis sehingga tercipta pembelajaran sepanjang hayat. Program literasi ini dilaksanakan untuk setiap pagi hari pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis sebelum pelaksanaan dimulai dengan alokasi waktu 20 menit. Siswa membaca buku literasi dan merangkumnya ke dalam buku catatan. Kemudian pelaksanaan penilaian. Bagaimana pelaksanaan penilaian?
Penilaian meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah aspek sikap. Sikap spiritual dilakukan melalui pengamatan dan penilaian diri. Kemudian yang B, sikap sosial dilakukan dengan melalui penilaian pengamatan, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Yang kedua adalah penilaian dari aspek pengetahuan. Penilaian dari aspek pengetahuan dilakukan secara online melalui Google Classroom, Kahoot, Quizizz, maupun WhatsApp pada masa pandemi COVID-19 ini, yang meliputi penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, tugas, dan lain-lain. Kemudian penilaian aspek keterampilan. Penilaian aspek keterampilan meliputi penilaian praktek, produk, proyek, portofolio, dan teknik lainnya secara Selanjutnya adalah sekalian yang perlu kita pahami dalam kurikulum adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler dibagi menjadi 2 macam. Kegiatan ekstrakurikuler yang pertama adalah ekstrakurikuler wajib. Kegiatan ekstrakurikuler wajib meliputi pelatihan Iqra dan baca tulis Al-Quran atau BTA bagi siswa kelas 7. Berikutnya adalah pelatihan kepramukaan bagi siswa kelas 8. Kegiatan ekstrakurikuler berikutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Kegiatan itu meliputi bola voli, bola basket, bela diri pencak silat, seni musik, seni suara, seni tari, seni karawitan, seni rupa atau melukis, komputer, peloton inti, dan lain-lain. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kriteria ketuntasan minimal: nilai ketuntasan minimal aspek pengetahuan dan aspek keterampilan sekolah berdasarkan musyawarah mufakat Bapak Ibu Guru adalah disepakati hanya 65. Kemudian nilai ketuntasan minimal atau KKM dari aspek sikap spiritual dan sosial minimal adalah baik atau B. Berikutnya anak sekalian yang perlu Anda ketahui dalam pemahaman tentang kurikulum di sekolah kita adalah kriteria kenaikan kelas. Bagaimana kriteria kenaikan kelas? Yang pertama, siswa dinyatakan naik kelas jika pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti, disebutkan dengan memiliki nilai rapor semester 1 dan 2. Yang kedua adalah maksimal 2 mata pelajaran masing-masing nilai kompetensi pengetahuan atau KI3 dan kompetensi keterampilan KI4 di bawah KKM sekolah. Kemudian yang ketiga, nilai kompetensi sikap KI1 dan KI2 sekurang-kurangnya adalah baik. Dan yang terakhir keempat, nilai pengembangan diri atau ekstrakurikuler minimal cukup. Ini adalah syarat daripada anak kalian untuk bisa mengikuti jenjang studinya atau anak kalian dikatakan naik kelas. Berikutnya anak sekalian, setelah kalian mengetahui kriteria kenaikan kelas, maka yang perlu kalian ketahui juga pada kurikulum adalah kriteria kelulusan. Bagaimana kriteria kelulusan sebelum masa pandemi COVID-19? Siswa dinyatakan lulus dalam satuan pendidikan jika yang pertama adalah mempunyai nilai raport semester 1 sampai dengan semester 6. Kemudian yang kedua, nilai sikap dan perilaku minimal baik. Yang ketiga, lulus ujian satuan pendidikan yang meliputi A. Mengikuti semua ujian yang diselenggarakan oleh sekolah, meliputi ujian praktek, ujian tulis atau USBN, dan ujian nasional. Kemudian yang B, nilai sekolah setiap mata pelajaran minimal 60. Yang C, rata-rata nilai sekolah minimal 65. Perlu yang kalian ketahui juga dan sebagai catatan bahwasanya B
Dikarenakan mulai tahun ini tidak ada ujian nasional, maka kriteria tentang kelulusan dimungkinkan akan mengalami perubahan seperti yang terjadi pada masa pandemi COVID-19. Yang berikutnya yang perlu kalian ketahui juga pada kurikulum adalah bimbingan konseling. Bimbingan konseling di sekolah merupakan suatu usaha membantu peserta didik di dalam mengembangkan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir. Layanan ini juga membantu mengatasi kelemahan dan hambatan serta masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Bimbingan konseling di SMP Negeri 1 Belingu ini akan dibawa koordinasi oleh Bu Dr. Anda Retmawati dan Bapak Dr. Anda Sunarso. Ini adalah tentang bimbingan konseling. Berikutnya anak kalian yang paling harus kalian pahami adalah tentang pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini adalah pembelajaran yang sangat penting karena sangat berpengaruh dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Apa pembelajaran daring itu? Daring adalah kepanjangan atau singkatan dari dalam jaringan, sedangkan luring adalah singkatan dari luar jaringan. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran luring adalah pembelajaran dalam bentuk yang sama sekali tidak dalam kondisi terhubung dengan jaringan internet maupun jaringan intranet. Aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran daring meliputi misalnya WhatsApp, Google Form, Kahoot, Wiki, Google Classroom, Microsoft 365, Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Aplikasi WhatsApp ini sudah sering anak kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari, utamanya bagi anak-anak kalian dan orang tua yang sudah menggunakan ataupun mempunyai HP. Google Form merupakan aplikasi dari Microsoft yang nanti digunakan untuk penilaian. Kahoot dan Quizlet kemudian juga merupakan aplikasi yang bisa kita gunakan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ataupun penilaian yang berupa kuis maupun berupa soal-soal yang nanti harus anak kalian kerjakan dari jarak jauh atau dengan bimbingan dari bapak ibu guru dari sekolah, sementara anak kalian belajar. Kemudian aplikasi yang berikutnya adalah Google Classroom. Google Classroom merupakan aplikasi rujukan Microsoft yang mana nanti bisa kita gunakan untuk membentuk suatu kelas-kelas. Dengan demikian maka bisa terorganisasi dengan baik dan anak kalian bisa menyelesaikan soal-soal dengan bapak ibu guru memberikan soal-soal yang terstruktur. Kemudian Microsoft 365 ini saya kira masih jarang digunakan karena anak kalian harus mempunyai paling tidak akun Microsoft 365. Kemudian Google Meet dan Zoom adalah merupakan aplikasi yang digunakan untuk tatap muka secara live atau secara daring melalui HP maupun melalui komputer. Untuk lebih jelasnya tentang aplikasi yang digunakan di dalam kegiatan daring atau pembelajaran daring ini nanti akan anak kalian tahu maupun anak-anak kalian pahami nanti setelah kegiatan proses belajar mengajar kita laksanakan. Untuk selanjutnya anak kalian setelah nanti kalian mempelajari tentang pemahaman pengetahuan tentang kurikulum dan pembelajaran daring, diharapkan nanti anak kalian bisa menjawab pertanyaan maupun soal-soal yang ada pada lembar kerja nanti yang nanti akan saya sampaikan. Saya kira itu saja anak kalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat belajar, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan masa pengenalan di lingkungan sekolah ini, anak kalian bisa belajar mengenal sekolah dan beradaptasi dengan pembelajaran yang ada di SD. Meskipun
dengan menggunakan metode pembelajaran daring atau dalam jaringan. Untuk selanjutnya sekalian, kami berharap dengan anak sekalian sudah bisa diterima di SMP Negeri kami harapkan para kalian bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan nantinya kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, dan nantinya di kemudian hari bisa kalian manfaatkan untuk kepentingan anak kalian membantu orang tua, membantu masyarakat, dan nantinya untuk kepentingan bangsa dan negara maupun untuk saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Atau intinya kami maafkan dan kita akhiri. Akhir kalam.